Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pengurus Islamic Center atau Masjid Islamic Center sini, dan juga yang sangat kami muliakan Bapak dan Ibu, para ikhwan wal akhwat, jamaah kajian spesial pada malam hari ini, dan insya Allah pada malam hari ini sedikit kita akan mereview ulang berkaitan dengan bahaya laten komunisme, karena kita sekarang sudah berada di bulan September. Ini kita sudah tanggal 28 September, besok 29 September, dan hari Senin itu adalah tanggal 30 September, tanggal yang tidak boleh kita lupakan sebagai umat Islam. Karena tanggal 30 September itu telah terjadi suatu upaya untuk mengkudeta negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan warisan daripada para ulama-ulama. Karena istilah Pancasila yang sekarang ada di tengah-tengah kita, ketuhanan yang maha besar, itu adalah warisan dari tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo ketika Soekarno meminta agar 7 kata dalam Piagam Jakarta itu dihapus. Maka Ki Bagus Hadikusumo beristikharah dan kemudian akhirnya ridho dan rela 7 kata itu dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dihapus. Tapi ada syaratnya, kata Ki Bagus Hadikusumo, di hadapan kata ketuhanan wajib ditambah dengan kalimat yang maha besar. Itu ingat. Kemudian yang selanjutnya, negara kesatuan, istilah negara kesatuan Republik Indonesia, ya, NKRI, itu adalah istilah yang lahir dari tokoh umat Islam yang bernama Pak Muhammad Nasir tahun 1950 ketika ada mosi integral. Jadi waktu itu kan Indonesia kan dalam bentuk RIS, Republik Indonesia Serikat, ya, yang mana waktu itu Indonesia dibagi kepada 16
negara bagian atau negara serikat yang pada tahun 1950 Pak Muhammad Nasir melakukan mosi integral. Artinya apa? Jangan lagi Indonesia dibagi-bagi menjadi negara serikat atau negara-negara bagian yang jumlahnya ada 16, mulai dari Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, nanti wilayah Nusa Tenggara, sampai nanti Jawa, kemudian Sumatera, itu ada 16 bagian. Maka dengan adanya mosi integral, Pak Muhammad Nasir sebagai Perdana Menteri waktu itu, ya, dan juga Bapak Prawira Negara, Saprodin Perwira Negara, akhirnya Indonesia kembali menjadi negara kesatuan yang hari ini kemudian kita kenal dengan nama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lah tahun 1965 berarti kan 15 tahun ya, setelah Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian dengan dasar negara Pancasila itu, ya, maka muncullah kemudian komunisme, ya, yang mana komunisme ini sudah 3 kali Pak melakukan upaya kudeta, ini penting ya, dan itu kayaknya hanya satu-satunya di Indonesia. Ya. Kalau di luar negeri, komunis itu sekali dihantam habis sudah tidak pernah bangkit kembali. Ya. Berbeda dengan di Indonesia. Ya. Tahun 1926 mereka melakukan kudeta, waktu itu masih di era pemerintahan Hindia Belanda. Pimpinannya masih orang Belanda, namanya Sneplik. Wakilnya namanya Semaun. Dulu dia orang Sarekat Islam. Makanya di Sarekat Islam terpecah menjadi 2. Ada Sarekat Islam hijau dan ada Sarekat Islam merah. Yang merah itu dipimpin oleh Semaun, Alimin, dan sebagainya. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Ya. Tahun 1926 komunis di waktu itu namanya belum PKI, namanya masih PKH, namanya Partai Komunis Hindia Belanda, dan pertama kali didirikan tanggal 23 Mei 1920. Ya. Makanya orang-orang komunis di Indonesia itu setiap tanggal 23 Mei mereka pasti melaksanakan hari ulang tahun komunis. Jadi komunis di Indonesia itu didirikan 23 Mei 1920. Dulu namanya PKH, Partai Komunis Hindia Belanda. Ketuanya Sneplik, kemudian wakilnya Semaun. Kemudian nanti pasca 1926 itu, ya pasca 1926 mereka melakukan upaya untuk kudeta, mengambil Indonesia dari penjajah Belanda, dan gagal. Ya. Akhirnya Sneplik diburu oleh pemerintah Hindia Belanda, termasuk Semaun, dan akhirnya mereka melarikan diri ke Moskow, ke Uni Soviet. Ya. Kemudian Sneplik dari Uni Soviet lari ke Cina. Ya, dari Cina, Sneplik lari ke Jerman, dan akhirnya ditangkap di Jerman dan dieksekusi di Jerman oleh orang-orangnya Hitler di Jerman. Ya. Semaun setelah perpolitikan di Indonesia mulai stabil, Semaun kembali ke Indonesia setelah dia lari ke Moskow, kemudian ke Cina. Jadi dari Cina kalau Sneplik lari ke Jerman, Semaun balik ke Indonesia. Ya. Wallahu a'lam berapa tahun dia waktu itu lari setelah 1926 itu. Dia pulang kembali ke Indonesia setelah stabil itu perpolitikan di Indonesia sudah mulai stabil. Maka Semaun kembali ke Indonesia.
Dan ada yang cukup menarik, hasil catatan para sejarawan di TNI Angkatan Darat, ada catatan yang ditemukan atau ada fakta sejarah yang ditemukan ketika Semaun kembali ke Indonesia setelah 1926, dia diperintahkan oleh Partai Komunis Cina, waktu itu sudah dipimpin oleh Mao Zedong, untuk mencari calon atau kota, untuk mencari kota yang menjadi calon ibu kota negara Indonesia kalau suatu saat Indonesia menjadi negara komunis. Ini menarik ini. Jadi ketika Semaun kembali pasca 1926 ke Indonesia, setelah dia lari ke Moskow kemudian ke Cina, ya, karena negara pertama yang menjalankan ideologi komunis itu Uni Soviet, ya. Dulu ada namanya Stalin, ya. Ada Stalin yang pertama kali menjalankannya, kemudian setelah Stalin diganti oleh namanya Lenin. Maka nanti ajaran komunisme ini syarat dengan istilah Leninisme. Ya. Makanya Marxis dengan Leninisme itu pasti sepasang gitu. Karena selalu disandingkan dengan yang namanya Lenin. Jadi kalau dalam agama komunis, karma itu Tuhan, Lenin itu Nabi. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Lah, setelah dari Moskow, Uni Soviet waktu itu, yang kita kenal dengan negara beruang merah atau apa dalam itu, dia melarikan diri ke Cina, ketemu dengan Mao Zedong, ya, sebagai pemimpin dari Partai Komunis Cina. Kemudian Semaun kembali ke Indonesia ketika politik sudah stabil, ya, politik sudah stabil. Kemudian ada perintah dari Partai Komunis Cina, Mao Zedong, kepada Semaun. Apa itu? Untuk mencari wilayah atau kota di Indonesia sebagai pengganti Jakarta kalau nanti suatu saat, ya, Indonesia itu menjadi negara komunis. Maka dalam catatan sejarah di TNI Angkatan Darat disebutkan Semaun ini keliling, ya. Jadi Semaun ini keliling tahun 1930-an itu, dia keliling Indonesia dan akhirnya mendapatkan satu kunci jawaban. Apa itu? Kota atau wilayah yang layak untuk menjadi calon ibu kota negara Indonesia kalau nanti menjadi negara komunis, itu jatuhnya Kalimantan. Kenapa? Karena ini strategis, karena dekat dengan laut Cina Selatan. Jadi ingat itu. Jadi ketika kemudian IKN diproklamirkan bahwa negara kita ini mau pindah ibu kota ke Kalimantan, Mbak. Kami di GBN, di Gerakan Bela Negara, saya sebagai ketua Gerakan Bela Negara Surakarta, wilayah pimpinan daerah Surakarta, kita di GBN itu nggak kaget, wallahi sama sekali nggak kaget, ya. Ketika Jokowi kemudian melontarkan bahwasanya apa? Indonesia mau pindah ibu kota dan yang ditunjuk adalah apa? Kalimantan. Kita nggak kaget sama sekali. Karena apa? Karena kita sudah dapat narasi sebelumnya itu. Bagaimana Semaun sekian puluh tahun yang lalu itu sudah menetapkan kalau nanti Indonesia jadi negara komunis, maka wilayah yang paling strategis untuk jadi ibu kota negara Indonesia itu adalah Kalimantan. Kenapa? Karena sangat strategis, dekat dengan laut Cina Selatan. Kenapa Jakarta itu tidak disukai oleh orang-orang komunis? Karena kalau Jakarta itu masih menjadi ibu kota bagi negara Indonesia, itu kalau Indonesia mau dicaplok itu sangat berat.
Kenapa? Satu, ya, dia harus melewati wilayah-wilayah Muslim, Malaysia dan sekitarnya. Sehingga apa? Sehingga sulit untuk mencaplok. Nah, kalau dari mana? Kalau dari barat lebih nggak mungkin lagi, harus menghadapi Aceh, kemudian harus melewati Sumatera Utara, Medan dan sebagainya. Maka yang paling apa namanya? Paling strategis itu ya sebelah sana itu di Kalimantan itu. Lah maka Bapak sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini sedikit kita akan membahas tentang aroma busuk komunisme ini pasca reformasi. Ya, pasca reformasi, ya. Wabil khusus 10 tahun terakhir. Ya. Jadi pasca reformasi itu aroma busuk kebangkitan komunisme itu sangat nyata sekali, ya, bagi kita yang punya hidung sehat, ya. Bagi kita yang punya hidung sehat, hidungnya baik, bisa mencium itu aroma busuk paham komunisme di negeri kita ini. Tapi bagi kita yang hidungnya agak-agak sakit, ya kan, yang flu, apalagi hidungnya sudah disumpel duit, hidungnya sudah disumpel proyek, hidungnya sudah disumpel jabatan, hidungnya sudah disumpel kekuasaan, maka tidak akan lagi mencium aroma busuk daripada apa? Paham komunisme ini. Tapi sekalian, ya, jadi pasca reformasi, Pak, pasca reformasi, ya, pasca reformasi itu berarti, ya, pasca reformasi itu berarti pasca Orde Baru, ya. Jadi setelah reformasi, eranya setelah Orde Baru, setelah lengsernya Soeharto tahun 1998, ya. Karena di era Soeharto 32 tahun, komunis ini tidak sama sekali berani untuk muncul dihabisi, disikat. Makanya mereka itu poso, ya, mereka itu puasa 32 tahun, ya. Mereka berpuasa 32 tahun. Setelah 32 tahun ini masa mereka istilahnya apa? Balas dendam, istilahnya apa? Buko. Setelah ngampet telung puluh loro tahun. Bayangkan, Mbak, poso 32 tahun. Lah sekarang pasca reformasi atau di era reformasi ini era mereka buko, era mereka buka bener ini. Dan ini target mereka. Target mereka ini. Jadi setelah reformasi, target orang-orang komunis yang mereka menamakan diri mereka dengan istilah neo-komunis, komunis gaya baru, ya. Mereka tidak lagi menggunakan istilah PKI, Partai Komunis Indonesia, karena secara undang-undang atau secara formal negara kita atau undang-undang negara, mereka sudah menjadi partai terlarang dengan keluarnya dulu TAPS MPRS nomor 25 tahun 1966, di mana dinyatakan bahwasanya Partai Komunis merupakan partai terlarang di Indonesia dengan seluruh atribut ideologi dan sebagainya. Nah sekarang mereka berjalan tanpa bentuk, dan ini yang lebih mengerikan. Kalau dulu mereka ada bentuknya, ada wajahnya, ada organisasinya, ada lembaganya, sekarang mereka bisa bebas nebeng di mana-mana. Istilahnya apa? Nebeng. Jadi orang-orang komunis nebeng-nebeng. Bisa jadi nebeng di partai-partai politik, bisa jadi sekarang mereka nebeng di pemerintahan, mereka bisa nebeng di kampus-kampus, mereka bisa nebeng di ormas-ormas, karena mereka bergerak tanpa bentuk. Ini penting diperhatikan. Target mereka ini. Yang pertama adalah penghapusan jejak sejarah hitam PKI di negeri ini.
Itu target mereka yang pertama. Pasca reformasi. Jadi di era reformasi, target mereka ini satu, penghapusan jejak sejarah biadab PKI di negeri ini. Bukan hanya 65, ingat itu ya. Kita kalau bicara PKI, jangan fokus hanya peristiwa 30 September 1965. Kita juga harus paham sekian belas tahun sebelumnya mereka juga telah melakukan kudeta yang kedua, tadi 1996 ya. Itu kudeta yang pertama gagal, kudeta yang kedua itu 19 September tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso. Di mana? Di Madiun. Ya. Berapa banyak ulama-ulama, kiai-kiai yang dibantai, dibunuh secara keji. Saya sampai penelitian di Ponorogo, ya. Jadi nanti kalau jenengan di Ponorogo itu ada Masjid Muhammadiyah namanya Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu pas di tengah kota Ponorogo ini. Jadi di situ ada seorang kiai yang waktu terjadinya peristiwa 48 dia masih nyantri dan dia melihat sendiri bagaimana kiai-kiainya beliau itu dibeleh oleh PKI. Nah, itu anak-anaknya tolong diingatkan ya, biar nah siapa itu dianukan biar nanti nggak suaranya suara PKI, suara anak-anak. Jadi beliau cerita sama saya, jadi beliau bilang begini Ustaz, dia bilang bagaimana PKI itu waktu membantai dan membunuh tahun 1948. Jadi ini sumur ya. Jadi orang-orang komunis itu salah satu tradisinya adalah apa? Untuk membantai itu, membunuh rakyat ini, itu mereka sudah mempersiapkan ribuan sumur. Ya, ribuan sumur itu sudah mereka persiapkan. Lah ini sumur ini ya, ini sumur, misalnya di lubang sumur, itu kiai itu ditaruh di tengah-tengah sumur itu. Jadi taruh gini, mereka pegang perutnya kiai itu pas di perut di tengah lubang sumur itu. Jadi kakinya di tanah, di pinggiran sebelah sana, kepala di pinggir sebelah sini, di tengah-tengahnya itu, di tengah-tengah lubang itu, sumur itu, disitulah perutnya para kiai itu. Kemudian mereka ambil arit, langsung perutnya dibelah itu, Bang. Jadi kayak orang sesar itu. Jadi langsung tuh pakai arit kan, mereka kan simbolnya palu arit, semakin dipalu semakin maju kan, gitu katanya kan. Ya, jadi di arit itu. Jadi di arit stop. Jadi sampai nanti seluruh isi perutnya keluar, baru kemudian langsung dicemplungkan ke dalam sumur itu. Itu ingat itu. Jadi kita bicara tentang komunis, PKI di negeri kita ini jangan hanya fokus pada tahun berapa? 1965. Tahun 48 berapa ribu kiai yang dibantai, dibunuh itu. Tokoh-tokoh umat Islam, termasuk salah satu korbannya Bupati pertama Sukoharjo. Ingat itu. Ini anak-anak kita mungkin nggak paham sekarang. Ya. Bupati pertama Sukoharjo, Pak. Siapa namanya? Anda tahu? Sunarwo, siapa namanya ini? Suwarno kok Sunarwo ya. Nah, ya. Nah ini nih, kalau kita lihat nanti kalau jenengan ke Wonogiri, jenengan kalau ke Wonogiri nanti ada ininya, ada monumennya itu, ada tugu monumennya. Namanya Monumen Hargorejo. Nah, ini monumennya. Nah, ini monumennya. Lalu kemudian di dalam monumen itu nanti ada nama-nama korban PKI tahun 1948. Nah ya, ini bisa dilihat nih. Itu yang terjadi di Wonogiri dekat Tirtomoyo. Di Tirtomoyo itu umat Islam yang dibantai itu ada yang namanya tertulis itu ada 20,
kemudian ada 9 orang tentara Siliwangi, dan 26 orang yang tidak lagi bisa diketahui identitasnya karena sudah hancur dan sebagainya. Berarti waktu itu untuk Wonogiri, berarti kalau ditambah ini 20 tambah 26 ada 46 tambah 9 berarti 55 orang. Dan nomor 1 coba kita lihat di sini nih. Ini nomor 1. Suwarno Honggopati Citrokopojo, Bupati Sukoharjo. Jadi bupati pertama Sukoharjo itu kan dari keraton kalau tidak salah. Itu termasuk salah satu korban dibantai oleh PKI tahun 1998, bupati pertama Sukoharjo. Sekarang anak-anak kita nggak ngerti itu. Termasuk di Solo itu ada namanya apa? Rumah Sakit Muwardi. Apa yang ngerti anak-anak kita sekarang? Kalau dokter Muwardi itu termasuk salah satu korban dari umat Islam yang dibantai oleh PKI, yang sampai hari ini tidak diketahui di mana kuburannya. Coba ada yang tahu di mana kuburannya dokter Muwardi? Tidak ada. Jenengan setiap hari berobat ke dokter Muwardi. Jadi dokter Muwardi salah satu korban PKI, bukan korban yang dibunuh oleh PKI, yang sampai sekarang tidak diketahui di mana kuburannya. Dan masih banyak lagi kan. Nanti akan saya tunjukkan. Ya, nanti ada peristiwa di dekat di daerah atau dekat dengan jembatan Palur, dan itu terjadi tanggal 22 Oktober 1965. Jadi sejarah biadab PKI di negeri ini, Pak, itu sama anak-anak keturunannya PKI itu mau dihapus jejak biadab dan jejak hitam mereka ini, ingin dihapus oleh mereka. Bagaimana caranya? Cara mereka ini mereka membuat film-film yang film-film itu memutarbalikkan fakta. Ini penting, ya, memutarbalikkan fakta. Salah satunya film apa? Nah, ini kalau jenengan lihat ini ya, filmnya namanya Jembatan Bacem. Nah, ya. Coba siapa yang? Nah, ini film ini. Ini kalau anak-anak kita nonton film ini lah, dan mereka nggak pernah membahas atau tidak mengerti sejarah PKI, nggak ngeri itu. Dimulai dari awal-awal reformasi itu, yang pertama kali mereka hilangkan apa? Penayangan film G30 PKI. Dulu kita masih kecil, Bang. Pasti itu. Setiap 30 September, pasti yang namanya TVRI itu pasti menayangkan film G30 SPKI. Itu udah pasti itu. Walaupun waktu itu listrik belum sebagaimana hari ini, televisi masih hitam putih, itu orang berduyun-duyun itu, berbondong-bondong kalau udah 30 September di rumah siapa yang ada TV, pasti nonton bareng film G30 SPKI. Waktu itu TV itu masih hitam putih itu. Saya masih ingat waktu kecil. Setelah reformasi, Soeharto lengser, penayangan film PKI ini hilang, Mbak. Berapa tahun hilangnya? 20 tahun. Ingat itu. 20 tahun film ini hilang dari peredaran. Tidak ditayangkan di televisi, termasuk TVRI. Baru nobar film PKI ini, G30 PKI ini dihidupkan kembali di era Panglima TNI-nya Pak Gatot Nurmantio. Tahun 2018. Berarti berapa tahun tadi? 20 tahun, 98 sampai 2018 kan 20 tahun itu.
Baru di eranya Pak Gatot jadi Panglima TNI, dia memerintahkan kepada seluruh TNI di wilayah-wilayah mulai dari terutama di desa-desa kecamatan namanya Koramil itu, untuk mengajak masyarakat kembali nonton film G30 SPKI. Tapi apa yang terjadi? PKI sudah buat film, sudah sekian belas film yang diproduksi oleh anak-anak keturunan PKI yang akhirnya membuat film G30 SPKI itu menjadi kabur. Anak-anak sudah jarang nonton itu. Salah satunya apa? Ini dia. Salah satu film yang mereka buat itu namanya Jembatan Bacem. Itu dari Waru Jembatan Bacem itu mau berapa kilo itu? 5 kilo mungkin ya. Lebih mungkin ya. Ini Jembatan Bacem ini. Karena PKI Solo Raya, Pak, itu dieksekusinya di Jembatan Bacem tahun 1966 itu. Sekitar bulan Februari itu tidak salah saya. Jadi kan mereka melakukan pembantaian itu kan Oktober 65 ya, 30 September 1965. Kemudian mereka ditangkepin, termasuk nanti Aidit, ya Aidit itu ditangkap di desa Sabeng namanya, Sabeng ya, di dekat Solo ini, di Solo, dan nanti dieksekusi di mana? Di Boyolali. Nah ini menarik ini. Nah, mungkin banyak yang belum paham atau belum tahu. Nah, ini data yang saya dapatkan dari Badan Intelijen Strategis Angkatan Darat. Ini mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sering lewat ke sini. Bahkan mungkin ada yang pernah selfie di sini. Bapak kalau menonton bisa di sini ya. Oh ya ini ya. Ini namanya Monumen Arjuna Wiwoho. Arjuna Wiwoho yang dibangun oleh Bupati Boyolali. Ini data dari Bais ya. Nanti akan saya tunjukkan, Pak. Mereka itu sudah lengkap hari ini, Pak. Mereka itu sudah punya ketua-ketua, pimpinan-pimpinan, sudah ada semuanya. Dan itu datanya ada di Badan Intelijen Strategi Angkatan Darat. Nah ini data dari Bais itu mengatakan monumen ini dibangun sebagai lambang keperkasaan DNID. Kenapa DNID itu dieksekusi nggak jauh dari tempat ini? Ditangkap di Solo, ya, ditangkap di Solo di satu rumah wilayah namanya Desa Sabeng itu. Kemudian dieksekusinya di dekat dengan monumen ini. Ada satu sumur tua, jadi DNID itu dieksekusi di bibir mulut sumur itu. Sebelum dia mati itu, dia meneriakkan hidup PKI itu. Baru kemudian dia ditembak, kemudian dia jatuh ke dalam sumur tua itu, langsung dikubur, ditimbun di sumur itu. Nah, ini penting mas sekalian, ya. Jadi mereka membuat sejarah ya. Jadi mereka membuat film-film tujuannya apa? Untuk menghapus sejarah itu. Nah ini kita lihat di sini filmnya Jembatan Bacem ini. Nah, ini Jembatan Bacem ini ya, ini Jembatan Bacem lama ini. Nah, ini coba jangan lihat di sini. Nah, lihat di sini nih. Nah. Ini lambang yang mereka buat di film Jembatan Bacem. Lambang apa ini? Bawah. Jelas ini.
Ini film. Dan mereka mewawancarai salah satu algojonya, algojo yang belehi PKI. Dia nggak tahu kalau dia diwawancarai untuk dibuat film, dia akan ngerti. Sehingga dia cerita aja, Pak. Dia cerita nanti di sini nih ya. Jadi ini filmnya ini kan cerita ini kan bagaimana PKI itu di ini orang ini. Ya. Ini algojonya ini. Ini salah satu algojo yang belehi PKI di jembatan Bacem itu. Dia cerita aja bagaimana dia dulu belehi PKI itu. Ketika ditanya apa Anda nggak pusing itu ketika belehi orang-orang PKI itu. Dia bilang ya sempat pusing. Terus obatnya apa? Pak, minum tuh darahnya PKI. Lebih ngeri lagi ya. Wah, itu filmnya dibuat oleh mereka, difilmkan oleh mereka. Dan orang ini nggak sadar kalau dia direkam itu untuk membuat apa? Dibuatkan film. Nah ini penting sekalian. Sehingga akhirnya anak-anak kita yang nggak ngerti sejarah PKI, artinya apa? Muncul di mindset kepalanya. Bahwasanya apa? PKI itu bukan pelaku tapi apa? Korban. PKI itu bukan membantai tapi dibantai. Ini yang harus kita perhatikan. Makanya kemarin kita dari GBN buat film itu. Jadi sebelum PKI itu dieksekusi di jembatan Bacem, Mbak, sekitar bulan Februari 1966 itu, nggak tahu ada berapa ribu orang yang dieksekusi di sana. Jembatan Bacem itu ya berarti ngeri juga itu ya. Dulu tempatnya, nggak tahu siapa, ada yang pelaku sejarah nggak di sini ya. Ya. Kita sempat buat film itu, bahwasanya ingat ini. Jadi sebelum PKI itu dieksekusi, Bang, justru mereka sudah melakukan pembantaian terhadap umat Islam, namanya wilayah Kedung Kopi. Nah, ini penting ini, ya. Itu tanggal 23 Oktober. Jadi, artinya kalau PKI jujur, kenapa mereka bicara hanya yang di jembatan Bacem? Kenapa mereka nggak pernah bicara yang di jembatan Talun? Mereka membantai ada sekian puluh umat Islam dibeleh di sana itu. Dibeleh, Pak. Namanya wilayah Kedung Kopi. Ada yang tahu ya? Wilayah Kedung Kopi itu arah mau ke jembatan Palur ini. Ya. Ini kita filmkan ini. Mumpung pelaku sejarahnya masih hidup, ya. Ya, jadi ini ada Pak Usman Amiruddin, ini sebagai salah satu daripada narasumber. Ini juga ada. Nanti di sini ini. Ini Pak Muhammad Sungkar ini ya. Ini Pak Muhammad Sungkar yang keponakannya itu dibunuh oleh PKI masih kecil waktu itu, masih anak-anak, dengan cara yang sangat keji. Caranya gimana? Dibunuh tuh dengan cara apa? Kayu itu, bambu itu ditusuk dari sini tembus kepala itu. Bukan hanya itu saja, kata Bapak Muhammad Sungkar ini, kemaluannya dipotong sama PKI, ditaruh di mulut. Itu jahatnya PKI tanggal 22 Oktober 1945. Lah anehnya, sekarang pemerintah malah minta maaf sama PKI. Padahal PKI nggak pernah minta maaf terhadap umat Islam yang mereka bantai, mereka bunuh. Kenapa kemudian kita minta maaf sama PKI? Sedangkan mereka nggak pernah minta maaf atas pembantaian, pembunuhan, penyiksaan 6 jenderal sama 1 polisi di Lubang Buaya. Apa pernah PKI minta maaf? Tiba-tiba malah pemerintah Indonesia minta maaf sama PKI. Lah ini pemerintahnya PKI atau sekarang ini? Ini di wilayah Kedung Kopinya itu ada, ini kita ke sungainya ini ya. Jadi ada monumennya di situ tuh.
Ya, ada monumennya. Ada. Berikanlah yang kenal kepada mereka tidak. Ini dia nih. Ini monumennya ini. Lah monumen ini ketika kemarin mau dibuatlah apa namanya istilahnya itu apa itu karena sering banjir juga ini kan, kemudian sama pemerintah kota Solo kan dikasih tanggul itu kan, monumennya dicabut ini. Dan kita sudah meminta kepada dulu wali kotanya Gibran itu untuk membalikan monumen itu, tapi sampai sekarang monumen itu tidak dikembalikan di sana. Ini berarti kalau nggak dikembalikan akan menghilangkan apa? Bukti sejarah di mana di pinggir sungai inilah ada 20-an umat Islam dibantai, disembelih secara keji oleh PKI. Itu dekat jembatan Palur. Wilayahnya namanya kota Desa Kedung Kopi. Ini penting. Anak-anak kita sekarang nggak ngerti sejarah kayak gini. Maka yang pertama mereka hilangkan film G30 PKI. Yang kedua, materi ajar, ya materi ajar tentang PKI dihilangkan dari kurikulum pendidikan yang ada di negara kita hari ini. Ya, jadi sekarang bagaimana kejahatan PKI, kebiadaban PKI, bagaimana penculikan sebagainya, itu anak-anak kita yang belajar di sekolah-sekolah hari ini, Pak, tidak lagi ngerti. Anak saya itu udah SMP kelas 2 yang kecil itu. Saya tanya sama anak saya, ada kamu diajarkan materi tentang bahaya PKI? Anak saya bingung. PKI itu apa, Bi? Nggak ngerti, Pak. Sudah dihapus ke kurikulum tentang kebiadaban PKI dari kurikulum pendidikan kita, apalagi yang sekarang ada kurikulum merdeka ini. Coba jenengan cek buku-buku sejarah anak jenengan itu. Masih diajarkankah materi tentang komunis itu? Dulu kita kalau belajar PSPB dulu ya. Setelah dulu belajarnya ke PSPB ya, pendidikan sejarah apa dulu? Saya masih ingat ya. Pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Atau di PMP dia ada pada PMP dia, pendidikan moral Pancasila, kemudian jadi PPKN, kemudian jadi PKN itu pasti di PSBB itu ada itu materi pelajarannya apa? Tentang kejahatan G30 SPK itu ada. Sekarang Mbak, kurikulum itu sudah dihilangkan. Ini cara komunis di Indonesia untuk menghilangkan sejarah biadab mereka dari negeri ini. Dan sayangnya kita umat Islam tenang-tenang aja, Pak. Justru yang sekarang dipelajari tentang apa? Kejahatan teroris, kejahatan kelompok radikal. PKI yang sudah nyata-nyata ingin merebut ini, saya nggak bayangkan ya. Kalau 1 Oktober itu, 1 Oktober, Jenderal Soeharto dan Kostrat dan TNI Angkatan Darat waktu itu bersama umat Islam dan para ulama tidak berhasil merebut kembali negara ini, Pak, dari tangan komunis. Wallahu a'lam. Apa jadinya negara kita hari ini? Saya ketika ke Kamboja, Pak, Pol Pot itu, Pak, hanya berkuasa 4 tahun di Kamboja dengan partai komunisnya namanya Khmer Merah dari 75 sampai 79, Pak. Hanya 4 tahun, Pak, dia berkuasa di Kamboja ini. Setelah kemudian akhirnya dihantam oleh tentara Vietnam. Dan akhirnya kemudian hancur ini Pol Pot itu, dan akhirnya kembali Kamboja ke sebagaimana negara asalnya, yaitu berasaskan kepada kerajaan yang sifatnya ada demokrasi dan sebagainya. 4 tahun Pak Pol Pot berkuasa di Kamboja,
dengan partai komunisnya itu, berapa orang yang dia bunuh? 3 juta orang, Pak. 3 juta orang itu berapa? 20% populasi Kamboja waktu itu. 20%. Bayangkan kalau mereka membunuh 20% Indonesia. Ini penting sekali. Maka dalam hal ini kita ya, kalau saya ya jujur, kita berterima kasih sama Soeharto. Dalam bab ini loh ya, dalam bab PKI komunis, kita berterima kasih sama Soeharto. Walaupun oke lah, dalam bab yang lain, ketika dia menjadi presiden, dia banyak membunuh umat Islam. Misalnya ada kasus di Talang Sari, kemudian kasus Tanjung Priok, kemudian kasus Aceh ya. Ada berapa ribu umat Islam dibunuh di Aceh sana. Tapi dalam bab PKI ya kita jujur, kita berterima kasih sama Soeharto itu. Yang waktu itu dengan cepat mengambil alih ya panglima tertinggi itu yang ada di tangan Soekarno, karena waktu Soekarno, Anda akan saya jelaskan itu, karena waktu Soekarno berada di bawah pengaruhnya DNID itu. Maka kemarin yang terbaru MPR mencabut APS MPRS nomor 33 tahun 67 tanggal kemarin 9 September kemarin. Bamsot itu ketuanya Bambang Susatyo itu, yang mana di dalam TAPS MPRS nomor 33 ini menjelaskan, karena mencabut ya, itu dalam TAPS MPRS ini mencabut kekuasaan yang ada pada tangan Soekarno, karena Soekarno terindikasi terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Nanti bisa dilihat coba dalam buku ini, hari ini ya, ada buku judulnya Pertarungan Politik di seputar peristiwa G30 SPKI. Jadi ketika Soeharto membubarkan PKI, Pak, saya ngamuk Soekarno, ngamuk betul Soekarno, nggak terima sebagai anak emas, anak kesayangannya. DNI itu kan anak kesayangannya Soekarno, di mana Soekarno ketika HUT PKI jelas tuh teriak-teriak supportlah PKI Soekarno. Makanya kemarin anaknya Ahmad Yani yang masih hidup sampai hari ini namanya Amelia Ahmad Yani, dia sangat marah itu, dan dia bilang apa? Ini menyakiti keluarga Jenderal Ahmad Yani, karena memang Bu Emilia Ahmad Yani ini punya bukti nyata, bukti kuat dari catatan tangannya Pak Ahmad Yani bahwasanya Soekarno ikut terlibat dalam gerakan 30 September ini. Maka nanti jenengan bisa lihat di YouTube ada ini, ada wawancara yang terbaru ini. Terus saja di YouTube itu wawancara dengan Amelia Ahmad Yani. Ngeri, Pak. Apa kata Bambang Susatyo? Kalau memang Soekarno terlibat G30 SPKI, kenapa dia nggak pernah dihukum? Kenapa dia nggak pernah diadili? Kenapa dia nggak dibawa ke mahkamah militer? Itu sudah dijawab oleh Soeharto 10 tahun yang lalu. Apa kata Soeharto? Kita bangsa Indonesia itu punya falsafah. Apa falsafahnya? Mikul dhuwur mendem jero. Itu falsafah kita itu. Soekarno itu punya jasa yang besar. Soekarno punya andil besar, bahkan disebut sebagai bapak proklamator. Ini tetap kita akui, kita mendem jero. Oke lah, biarlah kesalahan dia itu ya kita simpen, aib itu kita tutup. Makanya Soekarno itu kan nangis itu, bahkan menjelang meninggalnya. Waktu itu kan Soekarno karena dibisiki oleh DNI di PKI ini, dia sangat benci dengan tokoh-tokoh Islam. Masyumi dibubarkan itu oleh Soekarno itu tanpa pengadilan itu, bubar Masyumi.
Tambah lagi apa? Dia tangkepin tokoh-tokoh Islam ini. Di antaranya Buya Hamka. Di antaranya Buya Hamka. Tapi alhamdulillah di akhir hidupnya Soekarno bilang, kalau nanti saya meninggal dunia, maka saya meminta jenazah saya yang mengimami sholat jenazahnya adalah siapa? Buya Hamka. Itu di akhir hidupnya Soekarno. Akhirnya ketika nanti Soekarno meninggal, Buya Hamka yang masih berada di penjara politiknya Soekarno ini dikeluarkan, dan akhirnya apa? Menyolatkan jenazahnya nanti dia menyolatkan jenazahnya Soekarno ini. Lah maka Bapak sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini penting ya untuk kita perhatikan. Dan masih banyak Pak film yang mereka buat ini. Ada namanya film judulnya ada film judulnya ini film namanya The Acts of Killing ini ya. Ini juga ada nama judul filmnya Jagal ya. Nah, ini film Jagal ini. Wah, ini menceritakan bagaimana ini orang-orang PKI ini. Ya, ini orang-orang ex-PKI ini bagaimana dulu menceritakan orang-orang PKI itu dibunuh ini secara keji. Ini mereka buat filmnya ini. Sehingga kalau orang nonton film ini, mereka akan kemudian ada mindset di kepala, oh ternyata PKI itu korban, bukan dibunuh, bukan sebagai pelaku ya. Kemudian ada lagi nanti, ini ada film ini, ada film Senyap namanya. Jadi ada film Jagal, ada film Senyap. Ini juga sama ini. Mereka memutarbalikkan fakta tentang kejamnya PKI itu. Dan film ini bebas bisa ditonton di YouTube, Pak. Dan sama sekali tidak ada edukasi dari pemerintah ataupun dari aparat tentang film ini. Dibiarkan nonton orang. Bahkan yang lebih ngejir lagi, ini dia nih, mereka buat film bantahannya G30 SPKI. Nama filmnya The Shadow Play namanya. Ini film dibuat oleh mereka untuk membantah film di G30 SPKI. Kita masih ingat itu tahun 2019 kalau tidak salah, kita dari GBN meminta kepada seluruh orang untuk nonton film G30 SPKI. Anak-anak BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa UMS, malah ngajak nonton film ini. Dan akhirnya kalau nggak salah waktu itu sempat Badan Eksekutif Mahasiswa UMS itu divakumkan karena terindikasi pengurus-pengurusnya itu sudah terpengaruh dengan apa? Bayangkan Mbak, ini penting ini. Ya, namanya film The Shadow Play ini. Ya. Ini film diambil dari buku yang ditulis oleh seorang komunis. Nama bukunya, ini nama bukunya ini ya. Nama bukunya Dalih Pembunuhan Massal. Jadi film yang tadi itu The Shadow Play itu ditulis diambil. Jadi ceritanya itu, cerita film The Shadow Play itu diramu dari film ini. Ya. Diramu dari buku ini. Ditulis oleh seorang komunis, namanya John Rosa namanya. Ini orang yang memiliki paham komunis. Dalih Pembunuhan Massal, gerakan 30 September dan kudeta Soeharto. Jadi dibalikkan faktanya. Jadi G30S itu bukan PKI pelakunya, tapi siapa? Soeharto. Ngeri nggak itu? Saya pernah Mbak habis misi kayak gini pas misi gini, ada orang teriak di luar itu. Pelaku G30S Soeharto, bukan PKI. Itu PKI. Nggak ada insya Allah ya. Baik sekali yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini penting untuk kita perhatikan. Yang kedua, setelah peristiwa G30, setelah mereka, ini tadi ya, target mereka tadi apa? Target mereka menghapus
jejak sejarah hitam PKI, itu target mereka. Yang kedua, partisipasi aktif legal formal gerakan komunis. Artinya apa? Mereka mulai menyusupkan orang-orang yang pro terhadap mereka atau anak-anak keturunan mereka untuk ikut andil dalam pemerintahan. Maka muncullah tokoh-tokoh mereka. Ini penting ya untuk kita ketahui ini ya. Di antara tokoh-tokohnya komunis ini yang pro ya, orang-orang yang pro terhadap PKI ini. Nah, ini jadi misalnya nih ya. Salah satunya itu, nah ini ya. Ini orangnya nih ya. Yang pertama ini nih. Nah, ya. Ada namanya Ripka Ciptaning. Ini anak seorang tokoh PKI dari Solo. Kemudian ada namanya Budiman Sujatmiko yang sekian belas tahun dia nebeng di PDIP. Sekarang mereka bagi-bagi tugas. Sekarang Budiman Sujatmiko ini loncat dari PDIP kemana? Ke Gerindra. Makanya Pak, kita belum bisa berharap lebih. Indonesia 5 tahun ke depan dipimpin oleh Prabowo ini bisa lebih baik. Walaupun tetap kita berdoa kepada Allah. Tapi kayaknya berat. Kenapa? Budiman Sujatmiko udah loncat ini. Kemana? Nah, pertanyaannya, apa misi dia loncat ke Gerindra? Budiman Sujatmiko itu, Pak, kalau nyalek, dia kan politisi, dia kan nyalek itu. Itu daerah pilihannya mana, Pak? Dapilnya mana? Madiun. Itu daerah pilihannya Budiman Sujatmiko. Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan. Kemudian satu lagi tokoh mereka, ini kita lihat di sini ya. Ini bagaimana si Ripka Ciptaning. Ripka Ciptaning ini masih di PDIP hari ini. Kita nggak usah takut-takut, kan udah ngomong jujur aja ya. Jadi Ripka Ciptaning itu ketika tahun 2004 itu dia nulis buku itu, Aku Bangga Jadi Anak PKI. Bahkan ketika dia nyalek dari PDIP, kemudian gol dan masuk menjadi anggota MPR, dia nulis buku dengan judul apa? Anak PKI Masuk Parlemen. Kemudian satu lagi tokoh mereka yang sekarang masuk di parlemen itu. Ini mungkin jadi nggak bisa tahu ini orangnya. Ini orangnya. Kalau ini juga ngeri juga ini orangnya, ini Brewo ini. Si Surya Paloh ini dia pakai topinya Mao Zedong itu. Di antara tokoh mereka ini nih, mungkin banyak yang belum tahu, namanya Rike Diah Pitaloka. Dia kalau main film namanya One. Itu orangnya mereka, Pak. Ngeri. Kalau mau lebih ngeri lagi, sampai saya deg-degan juga itu. Ketika saya diberi data oleh Badan Intelijen Strategi Angkatan Darat ini. Ini yang tahu pastinya ya, bapak-bapak di TNI Angkatan Darat lagi. Ini data yang dari mereka ini. Pak jangan lihat data-data ini. Ada Agus Wijoyo, Gubernur Rekanas. Ada Nur Sambani, Todung, tokoh-tokoh elit pendukung perjuangan PKI. Ada Tudung Mulia Lubis, ada Haryati, ada disebutkan di sini Soekarwo, Tri, Risma, Seno, Samudro, Efek,
Budi, Bambang Kriswanto, ada Hanif Dakiri, ada Bupati Ngawi Budi Sulistiji, Teten Mas Budi, ada Khofifah, ada Lingke Diah Pitaloka, ya. Kemudian ada Bupati Budiman Sujatmiko dan ada Rita Cikan. Itu data yang diberikan oleh bapak-bapak di TNI Angkatan Darat. Bahkan mereka ini, Pak, sudah memiliki kepengurusan. Jadi nggak ada mereka. Coba kita lihat sini. Ini data dari TNI Angkatan Darat yang saya lihat hari ini ya, yang masih komit untuk menghadapi PKI ini, Pak. Ini TNI Angkatan Darat. Ini masih komit ya. Kalau Angkatan Laut, Angkatan Udara saya jarang ketemu. Karena orangnya di udara sama di laut kan jarang ketemu ya. Yang sering ketemu sama kita tuh yang darat-darat aja. Ini 11 tokoh komite sentral PKI setelah reformasi. Mereka sudah kumpul. Sudah ada ketua PKI sekarang. Siapa namanya? Teguh Wahyu Setiadi. Wakilnya Teguh Karyadi. Nah, ini pencarian divisi pembangunan anggota ketua komite, ada sekjennya, bahkan ada yang dari Solo, ada belum meninggal ya. Ada yang dari Solo itu, ini Amin Pranoto, Jalan Kusuma Gerakan, Arjopuran Gol, SMA Satu Kota Solo. Kemudian namanya juga ini Imam Sarju, Jalan Raya Imangun Sarpolo, Jalan Mataram RT 7 Kota Solo. Di Jalan Imangun Sarpolo, Pajang sini. Ini pengurusnya ini pengurus Komite Sentral Komunisme setelah reformasi. Dalam kami untuk Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Ketuanya siapa? Di ketuanya kalau di dulu di NID, di atasnya dulu ada si Muso, dulu sebelumnya juga ada Semaun gitu. Nah, sekarang namanya Wahyu Setiadi, wakilnya namanya Teguh Karyadi. Kalau di eranya di NID namanya Nyoto itu. Ya. Untuk Jawa Tengah, Pak, itu langsung dipimpin oleh wakil Komite Sentral PKI, nama Teguh Karyadi. Pimpinan-pimpinan mereka mulai Tegal, Bogor, Malang, Banyumas, Jogja, Magelang, Solo. Kepada yang ada, nanti satu ini, Wonogiri, Boyolali, Klaten, Sragen, Semarang. Di Angkatan Darat sudah lengkap Pak datanya. Sampai saya tanya ini, Pak, kenapa nggak dieksekusi? Belum waktunya, Ustaz. Karena mereka belum menunjukkan apa gerakan yang masif untuk mengubah ini mungkin ya. Tapi jelas keberadaan mereka ini nyata, ya. Keberadaan sampai mereka ini melakukan ini, mereka melakukan pertemuan-pertemuan ini. Bahkan yang menariknya, TNI itu bisa mengendus tempat di mana mereka membagikan uang untuk gerakan mereka itu. Di mana itu? Rumah Jadi alias JK, Ketua Agitasi dan Propaganda PKI Halaman Perjambangan ini ada langsung lokasi pengambilan uang rumah saudara Ahmad Zelopi, Desa Mujar, Temanggung, Kabupaten Temanggung. Rumahnya kecil, Pak, tapi isinya betok. Itu sampai bisa diendus oleh mereka melakukan itu banyak, sampai mereka melakukan pertemuan-pertemuan ya. Nah, ini mereka melakukan pertemuan sampai ada pertemuan kelompok tua. Nah, ini, kalau kita lihat di sini ada pertemuan yang mereka lakukan itu. Nah, ini sampai mereka melakukan pertemuan di sini ya. Nah, ini pelaksanaan konferensi nasional Sekber. Jadi mereka salah satu anggotanya itu ada namanya sekretaris bersama. Ya.
Ini pendidikan kader CCPKI. Ini sampai ada yang kemarin, di sini nih, di Sragen ini ya, ini pertemuan orang-orang tua yang dulu mereka bagian dari PKI, sekarang sudah tua, sekarang masuk ke kelompok tua ini ya. Pendidikan kadernya tanggal 25 Desember 2015 di rumah Saudara Sahrir, Ketua Rukun Tani dan Nelayan Underbo CCPKI yang terletak di Dusun Kadipiro, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Jadi Pak sekalian, keberadaan mereka itu nyata, ya, bukan sebagai sesuatu yang tidak ada. Lalu sebab itu Pak sekalian, nah sekarang kita lihat, ya, sekarang kita akan lihat sedikit, ya, berkenaan dengan apa yang terjadi pada hari ini. Ya, kita menyadarkan kembali paham komunisme ini. Komunis gaya baru, jadi bahasa mereka sekarang komunis gaya baru, KGB. Seorang tokoh PKI saat belum bisa menyatakan kita bergerak tanpa bentuk. Tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi sekarang mereka tanpa wadah, tanpa bentuk, walaupun mungkin sudah ada tadi itu, mereka sudah buat organisasinya, tapi mungkin itu belum nyata di tengah-tengah masyarakat. Jadi masih underground ya. Nah, sekarang kita lihat di sini nuansa komunis gaya baru di era reformasi. Jadi aromanya itu kelihatan banget, terasa banget. Yang pertama, pasca reformasi mereka mendirikan namanya PRD, Front atau Partai Rakyat Demokratik, yang dipimpin oleh siapa? Budiman Sujatmiko. Ini bukan partai politik, tapi tempat untuk mengkader anak-anak komunis untuk menjadi pemimpin-pemimpin dan kader-kader terbaik mereka di masa yang akan datang. Berarti sudah sejak 2000 ya, berarti sudah 20 tahun mereka mengkader itu. Makanya kemarin ketika Februari 2024 itu ada salah satu teman dari Jakarta, dia penulis buku ayat-ayat yang disembelih itu ke kejaman PKI, namanya Pak Tawaf Zuharon ini ya. Dia telepon saya, Ustaz, antum nyoblos nggak tahun ini? Ya. Pemilu ini nyoblos nggak? Saya bilang, Pak Tawaf, saya seumur hidup belum pernah nyoblos gitu. Tapi kayaknya untuk pemilu kali ini kayaknya darurat ini. Ya. Saya harus kayak nyoblos gitu. Kalau jenengan, saya tidak akan nyoblos gitu. Kenapa Pak? Saya kalau ceritakan ke jenengan ngeri gitu. Saya bilang ya bocorkanlah, di-spill dikit aja. Dia bilang apa? Tim sukses 3 calon ini Pak, itu semuanya anak-anak kadernya Budiman Sujatmiko. Baik yang di Prabowo maupun yang di Ganjar, termasuk yang ada di timnya Anies Baswedan. Artinya Pak, jenengan kemarin nyoblos mana saja, ini sini yo podo menurut beliau. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekarang Pak, jadi PRD di Partai Rakyat Demokratik, kalau di militer itu namanya Sekko ya, sekolah komando. Jadi di sana mereka mengkader itu. Bisa jadi sekarang anak-anak kader mereka ini sudah berada di mana-mana, dan kita tidak tahu posisinya apa dan sebagainya. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang menarik ini, ternyata Kongres PKI itu Mbak, berlanjut setelah reformasi. Terakhir mereka Kongres PKI itu Mbak, itu 1965 sebelum terjadinya G30 SPKI. Setelah itu Orde Baru era Soeharto tidak ada kongres. Tidak. Setelah Soeharto lengser, kongres PKI yang muncul kembali. Apa mungkin yang melanjutkan itu bukan orang PKI? Tidak mungkin kan yang melanjutkan kongres PKI Muhammadiyah, mungkin lah. Apa mungkin yang melanjutkan kongres PKI orang NU? Tidak mungkin. Berarti siapa yang melanjutkan kongres PKI? Ya PKI. Mereka lanjutkan bulan ke-8 di Sukabumi tahun 2000. Tahun 2006 mereka laksanakan kongres yang ke-9 di Cianjur.
Di 2010 mereka laksanakan kongres di Magelang. Yang ke-11 mereka laksanakan kongres pas bersamaan dengan HUT-nya PKI 23 Mei 2015. Di mana? Di Kendal. Ini bukti nyata bahwa orang-orang komunis itu masih ada. Buktinya apa? Kongres PKI-nya dilanjutkan. Ini penting. Kemudian apa lagi? Rita Cipani tahun 2024 yang menyatakan, apa dia bilang? Hanya Front Nasakom yang bisa mengeluarkan Indonesia dari krisis. Jadi bisa jadi Pak, hari ini negara kita ini masih krisis, jangan-jangan buatan mereka ini. Supaya mereka ingin tunjukkan nanti kepada masyarakat, orang-orang nasionalis sudah berbuat. Ini buktinya Indonesia tetap dalam keadaan apa? Krisis. Tuh, orang-orang yang beragama itu, yang sorban-sorban, jenggot-jenggot, kaki, kepala apa namanya, baju cingkrang, celana cingkrang, cubahan, sudah berbuat. Tuh sampai mereka demo 411, 212. Faktanya Indonesia masih krisis. Baik kurang siji. Nah, sopo komunis. Kan 3 itu kan, Nasakom juga nasionalis, agama, komunis. Baik, ini yang harus kita waspadai. Kemudian di era Presiden Joko Widodo muncul slogan yang sangat mirip dengan slogannya PKI. Apa itu? Kerja, kerja, dan kerja. Ini slogannya siapa? Karmat, Pak. Nenek moyangnya komunis, mbahnya, eyangnya komunis. Kerja, kerja, dan kerja. Dan ternyata benar, Pak. Mereka kerja betul itu. Bagaimana bisa mengambil duit negara itu? Coba selama pemerintahan 10 tahun terakhir, berapa duit negara yang sudah mereka hambur-hamburkan itu? Berapa ribu triliun itu sudah mereka korupsi? Nikel, tambang itu keluar dari Indonesia sekian juta ton tanpa ada duitnya, Pak. Nggak masuk ke kas negara. Lah duitnya yang dikembang sama mereka. Belum lagi kemarin money laundry di Kementerian Keuangan 395 atau 349 triliun itu. Belum lagi yang kemarin kasus di tambang. Belum lagi kasus-kasus yang lain. Udah berapa ribu triliun itu. Mereka kerja, Pak. Kerjanya apa lagi? Menjual aset-aset negara. Tanah-tanah rakyat diambilin, dijual ke swasta. Itu yang sekarang di Kalimantan sudah kita lihat. Ngeri, Pak. Jadi kemarin saya ketemu sama teman dari Kalimantan, dia cerita. Jadi, Pak, tanah yang sekarang dijadikan IKN itu kan tanah warga dulu buka sekian tahun yang lalu. Dari dulu, Pak, itu tanah, setiap kali warga mau mengurus surat akte tanahnya, Pak, nggak boleh. Mereka bilang apa? Oh, nanti aja, gampang itu. Ya orang tanah masih hutan aja kok. Nanti aja kita buat surat akte tanahnya nanti. Mereka setiap tahun datang, mereka nggak diurus, nggak bisa diurus. Alasannya apa? Alasannya ini tanah hutan, nanti gampang lah. Sekarang diambil oleh IKN, Pak. Mereka minta ganti rugi. Ini tanah saya. Dari panitia pembangunan IKN, landi sertifikatmu di sertifikat ini. Nggak ada, Pak. Tapi ini tanah sudah saya kelola 10 tahun yang lalu. Ini sudah, iya betul. Tapi di kalau ini buktinya tanahmu di sertifikat ini. Nggak ada, ya sudah. Jadi, Pak, itu tanah-tanah yang ada sekitar IKN, Pak, pemilik-pemiliknya nggak dapat ganti rugi. Kenapa? Nggak punya sertifikat. Enak kan? Kemudian bagi sertifikat tanah gratis. Setelah dikei ternyata palsu. Tanah sopo dibagi-bagi ini. Tuh kasus yang kemarin di Riau sana, dan masih banyak, Pak. Mereka kerja betul, sampai mereka jual hutan. Terakhir
Udah bingung itu, mau sing arep didol apa meneh itu. Akhirnya arep didol pasir. Wis bingung itu, arep didol apa meneh itu. Terakhir kemarin Jokowi ingin menjual pasir laut Indonesia. Katanya apa? Karena pasirnya di Indonesia ke lautnya, pasir lautnya sudah menggunung. Itu kalau nggak dikeruk, nanti kapal-kapal kita nggak bisa jalan. Pret. Udah dibantah tuh kemarin oleh pakar laut itu. Nggak ada itu. Justru dengan dikeruknya pasir laut Indonesia ini sangat membahayakan apa? Negara kita ini. Itu udah bingung, Pak. Jadi mereka udah bingung. Sing arep kerja di dol apa meneh. Mereka kerja. Nah, dulu tuh sampai desa-desa ini nulis di depan itu kantor-kantor kepala desa itu. Tulis kerja. Kalau hidup hanya sekedar untuk kerja, kebo ning sawah yo kerja. Kalau hidup hanya sekedar untuk kerja, Pak. Kalau hidup hanya sekedar untuk makan itu, babi ning utang yo madang. Hidup ini bukan hanya untuk sekedar kerja dan kerja. Hidup kita bukan materialis sebagaimana pahamnya Karl Marx itu. Karena anti agama, sehingga akhirnya dia menganggap yang paling nyata itu ya materi, harta, benda. Maka orang yang paling mulia itu yang paling banyak duitnya, yang paling banyak hartanya. Maka ente kalau mau jadi orang yang dimuliakan, kalau ente mau jadi orang yang diagungkan, kalau ente ingin jadi orang yang disembah-sembah, sampean harus banyak punya harta. Caranya piye? Yo kerja. Maka sekarang banyak, maka muncullah sekarang istilah oligarki. Ketemu orang berduit ini sampai sembah-sembah. Apalagi nanti menjelang pilkada Solo, pilkada Sukoharjo ini, bilang aja sama KPU Sukoharjo itu, Pak, sudah langsung tetapkan aja pasangan etik sama untuk jadi Bupati Sukoharjo. Kalau memang calonnya cuma satu, sudah ngapain pemilu? Minta-mintai duit. Jadi coba pasangnya berapa? Sukoharjo pasangnya berapa? Hah? Satu. Lah apa kemudian mau pemilu? Udah bilang aja sama KPU. Langsung itu ditetapkan wae. Sehingga duitnya dibagi-bagi ke jalan lo, jalan elek-elek lo. Daripada nanti beli kertasnya, nyetak kertas suaranya, buat kardusnya, bayar para begini-begini, toh hasilnya dong ya kain, ya betul. Apa mungkin kotak kosong yang menang? Mungkin nggak kira-kira? Bu, kalau Pak Slamet taruh di mana? Ya ini Pak, kita sudah di era mereka ini Pak, era rayaan duit negara Pak. Duit itu dihambur-hambur tuh Pak. Mereka undang buzzer-buzzer itu, artis-artis dibawa ke IKN sana, buzzer-buzzer dibawa ke sana untuk menunjukkan dulu IKN luar biasa, megah, Garudanya sampai ini. Berapa artis yang mereka bayar itu Pak? Paling kecil tuh 50 juta Pak, satu influencer. Kalau yang artis-artis kayak Raffi Ahmad, Raffi Ahmad ini ya, itu mungkin sudah ratusan juta itu Pak. Duit siapa itu? Duit negara, duit rakyat itu Pak, dihampur-hampurkan oleh mereka Pak. Bayar buzzer, bayar influencer. Kita
kita yang di bawah ini, Mbak, sampai neteskan keringat, neteskan untuk nyari duit 1.000, 2.000, 10.000. Tiba-tiba mereka hambur-hamburkan itu, Mbak, naik jet pribadi. Berapa ratus miliar itu yang ditampilkan, orang pakai baju putih, dia orangnya sangat sederhana, bajunya 100.000, katoe 200.000, sepatunya 150, tertipu itu semua. Jadi memang, Mbak, eranya saya baca di beberapa buku itu, Mbak, ternyata salah satu indikasi pemerintahan rezim komunis itu, Mbak, dimanapun itu pasti menggunakan kebohongan untuk menutup kejahatan mereka. Kita jangan lupa itu, Mbak, yang namanya mobil SN. Coba siapa orang Siwal yang punya mobil SN? Siapa dia? Ada. Siapa yang pernah lihat di Solo ada mobil SMK jalan operasi ada? Saya tuh kalau ngajar ke Simo itu lewatnya ya pabrik SMK juga. Sampai setelah kali pulang tuh ngintip-ngintip di mobil. Sampai ada anak waru itu kuliah di UNS itu, ketemu sama saya. Dia cerita, Ustadz, saya kemarin waktu kuliah itu PPL-nya saya minta memang ke SMK karena saya ingin tahu itu apa betul pabrik SMK itu memang betul-betul merakit mobil SMK itu. Karena saya kira, Pak Ustadz dia bilang, saya kira yang mereka impor itu hanya mesinnya saja. Ya, karena memang untuk membuat mesin mobil itu nggak gampang, Pak Ustadz dia bilang. Jadi ketika saya PPL di sana, Pak Ustadz, saya kira yang mereka impor dari Cina itu cuma mesinnya saja. Ternyata Pak Ustadz tahu nggak? Sampai stiker SMK-nya itu diimpor dari Cina, Pak. Jadi kabeh mobil SMK itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu impor semua, Pak. Guayani sudah 6.000 orang yang antri goet. Tahun 2019 dia pakai lagi itu sama Ma'ruf Amin. Ini insya Allah nanti SMK akan kita produksi massal di bukti. Tapi anehnya, Pak, masyarakat kita ini masih percaya ini. Itu membuat saya sampai otak saya nggak nyandak gitu. Sampai warga saya di daerah Andean gitu, Pak, di apa namanya Urbayan itu. Sampai orangnya udah nggak punya duit, nggak punya kerjaan. Itu untuk makannya mesti minta-minta. Saya bilang, Pak, makannya sesuk. Orang saya coblos Jokowi. Pak Ustaz, yang salah itu bukan Jokowi, yang salah menteri itu. Saya bilang, Pak, saya ngangkat menteri-menteri itu sopo, apa ngangkat dewe. Jadi Pak, di masyarakat kita itu, Pak, orang-orang awam juga, narasi yang ditanamkan apa? Yang salah bukan Jokowi. Jokowi itu ngene. Yang salah itu anak-anak buahnya. Sampai yang namanya apa itu? BLT itu. Selalu ditulis kepada BLT ada tulisan terima kasih Pak Jokowi. Memang duitnya sopo itu? Adik saya itu, Mbak, kepala desa, aku telepon saya, Bang, kau tahu nggak, Bang? Setiap kali ada penyaluran BLT, ini pasti atasan itu telepon aku, Pak Dato, keluarkan kas desa.
Jadi BLT itu Pak, yang dibagi-bagikan itu bukan duitnya Jokowi ya. Itu duitnya negara, duitnya desa itu. Kan desa kan ada anggaran desa 1 M itu kan. Tapi anehnya, terima kasih. Hadir orang yang sini ini. Saya bukan berarti ngelarang jenengan nerima BLT, monggo Pak. Jam berapa ya? Ini lagi ya. Ini yang lebih ngeri. Keluarnya Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Ini jelas Pak. Hari lahir Pancasila 1 Juni Pak. Itu jelas adalah ahistoris. Itu tidak sesuai dengan fakta sejarah. Ini penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila kemudian libur Pak. Ini adalah penyesatan, pembodohan terhadap sejarah. Kalau berdasarkan kepada pidato, coba kita lihat. Ini supaya kita jangan dibodoh-bodohi lah. Seakan-akan kita ini bahlul tentang Pancasila. Ya, ini jenengan lihat ini. Kalau mau, ya, ini kita bisa lihat ini. Pidato tokoh tentang Pancasila sebelum Soekarno. Soekarno itu tanggal 1 Juni dia pidato. Sebelum Soekarno sudah ada pidatonya Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945. Sebelum Soekarno ada Sutomo yang pidato 31 Mei 1945. Intinya sama, 5 sila. Kalau mau lahir-lahiran, mana yang 3 yang lebih dulu lahir? Pastinya kan Muhammad Yamin yang lahir itu. Tapi kenapa yang diambil 1 Juni? Karena lihat di sini Pak. Sila kelimanya siapa? Ketuhanan. Kenapa hari lahirnya Pancasila yang diambil 1 Juni Pak? Karena Soekarno menempatkan sila ketuhanan nomor berapa? Nomor 5 Pak. Ini sangat bau dengan aroma komunis. Makanya Pak, 3 pidato tokoh ini tidak diterima dalam sidang BPUPKI. Makanya tanggal 2 Juni BPUPKI menetapkan tim 9 itu untuk merumuskan Pancasila. Ada 9 orang yang ini: Soekarno, Muhammad Hatta, Soeharto, Habibie, 1 dari Kristen, Amaranis, kemudian 1 dari Muslim, Kiai Haji Kamil Nakir, Kiai Haji Abdul Yasin, Kiai Haji Abdul Salim, sama Muhammad Yani. Berarti 3 pidato tokoh yang pertama tadi Pak belum dianggap lahir Pancasila itu. Itu baru kalau bahasa sekarang Mbak, kalau bahasa saya itu baru meteng. Meteng. Jadi tanggal 29, 30 sama 1 Juni Mbak, itu belum lahir. Ini masih di ngobrol-ngobrol dari perut ini. Masih meteng. Baru setelah tim 9 bekerja, selama 21 hari dari 2 Juni sampai 22 Juni, lahirlah itu rumusan Pancasila yang tertuang dalam apa yang kita sebut dengan istilah Piagam Jakarta. Ini bunyinya ini. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh. Ini yang baru lahir ini Pak. Dibacakan 17 Agustus 1945.
Namun setelah dibacakan pada proklamasi 17 Agustus 1945, ada yang protes, dan itu dapat laporan dari Obser Jepang. Katanya yang protes itu penduduk non muslim dari timur. Kalau 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya tidak dihapus, maka Indonesia Timur akan berpisah dari Indonesia. Akhirnya lahirlah Pancasila yang hari ini tertulis dalam buku negara itu, Pak. Ini yang sekarang Pancasila lahir 18 Agustus 1945. Apa? Satu, ketuhanan yang Maha Esa, sampai yang terakhir itu. Jadi Pak, kalau mau lahiran Pancasila, Pak, lahirnya Pancasila kalau nggak 22 Juni berarti apa? 18 Agustus. Kenapa yang diambil 1 Juni? Ini pengkhianatan terhadap sejarah kita. Sehingga akhirnya hari ini yang muncul dalam kepala kita itu apa? Pancasila bau apa? Bau komunis. Dan akhirnya kemudian kita lihat, maka muncullah itu berikutnya BPIP. Ya. Jadi setelah BPIP, sebelum BPIP itu namanya HIP, Haluan Ideologi Pancasila. RUU Haluan Ideologi Pancasila ini, Pak, sangat aromanya sangat bau kental komunis. Kenapa? Memeras Pancasila menjadi Trisila, dari Trisila menjadi Ekasila. Itu ada dalam RUHIP. Gagal RUHIP, muncullah BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Diangkatlah siapa ketuanya? Namanya Yudian Wahyudi. Kemarin disidang oleh DPR Komisi 2. Ini saya sampai bergumam, Pak Yudian, ente baru disidang sama Komisi 2 DPR itu udah nggak bisa ngomong itu. Bagaimana kalau nanti ente disidang oleh malaikat maut itu? Bagaimana kalau ente disidang di dalam kubur itu oleh malaikat mungkar dan nakir itu? Ente menyuruh anak-anak muslim pasti beraka untuk buka jilbab itu kemarin ditanya itu, Pak, oleh DPR Komisi 2. Pak Yudian Wahyudi itu sama sekali nggak senyum, ini wajah takut menurut. Bagaimana kalau nanti jadi sidang di hadapan Allah pada mahsyar ini? Dan BPIP ini, Pak, terkesan sangat fobi terhadap Islam, sangat benci terhadap Islam. Apa contoh satu? Dia bilang ada musuh terbesar Pancasila adalah agama. Bayangkan, ini yang ngomong nggak mungkin, Mbak. Kalau orang punya otak waras itu nggak mungkin muncul kalimat kayak gini, Mbak. Yang anti agama itu siapa? Ya PKI. Yang anti komunis, yang anti agama itu komunis. Yang menganggap agama itu musuh terbesar itu ya kok bisa-bisanya dia ngomong musuh terbesar Pancasila adalah agama, ingin mengganti salam agama dengan salam Pancasila. Sekarang kan udah mulai keren sekarang. Habis misalnya pidato ya, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian salam macam-macam, terakhir salam Pancasila, salam Pancasila. Ngopo? Apa ada dulu Soekarno, salam Pancasila, salam Pancasila. Hari ini ada, Pak, orang sok paling Pancasila, ternyata Pak, koruptor. Sok paling Pancasila, ternyata ngerampok duit negara. Kemudian apa lagi? Dia mengatakan ayat-ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat-ayat suci. Nggak seneng sama jilbab. Bahkan program pembinaan pemuda oleh BPIP itu menjadikan anak-anak Indonesia suka film, suka musik, sama suka olahraga. Nah, terus gimana itu?
pembinaan nomor 1 itu, ketuhanan yang Maha Esa itu. Maka sekarang anak-anak muda kita hari ini ngeri, jauh dari moralitas, jauh dari agama. Yang terbaru yang lebih ngeri, Pak, yang baru daerah mana kemarin yang tadi beritanya itu, ada anak SMP berzina di kelas, Pak. Berzina di kelas, ditonton sama temen-temennya sekelas. Apa nggak biadab itu? Lagi viral hari ini, lagi viral beritanya hari ini. Berzina di kelas, Pak. Zina di kelas, ditonton bareng-bareng kalau konton-konton. Mau jadi apa? Moralitasnya tadi enggak. BPIP mengurusi, seenggak bener tuh ngabisi duit anggaran negara ratusan miliar. Padahal katanya apa? Revolusi mental. Oleh sebab itu Mas sekalian, nah ini penting ya, sehingga besok malam 30 September kalau bisa nonton film G30 SPKI, maka ditonton filmnya ya. Nggak usah yang panjang ya, kalau yang panjang lama ya, 3 jam lebih. Mungkin ada yang sudah dipendek itu, durasinya sekitar 1 jam 20 menit atau 1 jam 30 menit. Itu aja lah, undang anak-anak muda sekitar masjid sini nonton bareng, buat layar lebar di sini, sediakan kacang godok, ya, pisang godok, supaya anak-anak kita itu melek, ngerti bagaimana kejamnya PKI itu, ya, bagaimana biadabnya PKI itu, supaya apa? Jangan sampai sejarah kejam PKI ini terulang kembali di negeri kita ini. Ngeri, Pak. Sampai ada seorang ustadz itu, Pak. Ada seorang ustadz itu, dia ditangkap dalam kasus waktu itu demo di depan Mahkamah Konstitusi waktu terjadi waktu terjadi ini sidang sengketa pemilu 2019 ya. Beliau ditangkap karena waktu itu kan terjadi pemukulan macam-macam lah. Beliau waktu di masjid, sehingga banyak yang kena pukulan polisi ini lari ke masjid sama beliau, yang dibantu karena itu masjid beliau. Akhirnya beliau ditangkap, Pak, karena dianggap ikut memprovokasi terjadinya tindakan anarkis di depan kantor MK. Beliau cerita sama saya, jadi Ustadz, saya itu ditangkap jam 9 malam di tol, itu dia bilang, itu baru dimasukkan ke sel 9 pagi, berarti sekitar 12 jam. Jadi di dalam mobil itu saya disiksa, dipukulin itu. Ketika saya menyebut Allah, ya Allah, Allah, apa kata mereka? Tidak ada Tuhan di sini. Yang menentukan nyawamu kami. Panggil Tuhan, panggil Tuhan. Ngomong-ngomong, Pak. Sampai dia langsung, astagfirullah. Yang nyiksa saya siapa ini? Jadi yang mukul itu Pak, ngomong. Ketika dia disiksa, namanya orang disiksa kan bilang ya, astagfirullah, Allah, Allah. Langsung, Pak. Yang menentukan hidupmu bukan Tuhan. Kami yang menentukan hidupmu di sini. Nggak usah manggil-manggil Tuhan. Nah, pertanyaannya, Mbak, ini siapa ini, Mbak? Sudah ngeri tak di Indonesia juga? Kita nyebut Allah itu sudah dianggap apa? Sudah dianggap penjahat, Pak. Naudzubillah min dzalik. Lah, oleh sebab itu, Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah jaga kita semua, Allah selamatkan kita semua, dan Allah lindungi rakyat dan bangsa Indonesia ini dan negara kita ini dari bangkit dengan kembali paham apa? Paham komunis. Salah satunya apa? Dengan menyadarkan kembali bahaya laten komunis. Maka saya sebenarnya ingin, Pak,
orang-orang tua kita yang dulu merasakan ya peristiwa 65 itu cerita gitu loh. Kalau kita ini kan nggak bisa, saya kan gimana mau cerita, urung lahir tahun 65 ini masih neng laut Mahfud. Jadi bapak-bapak yang ada di desa Siwal ya, desa Waru ya. Kalau dulu waktu saya kan dulu kan tempat taklimnya sana ya, Londo ya. Dulu kayaknya ada orang Londo, satu orang waktu saya masih buat santri di Andur itu kayaknya dipulangkan dari Pulau Buru. Nah, ya, kalau nggak salah saya itu. Kan era pulangnya Pulau Buru kan setelah eranya ini kan Habibie ya. Jadi eranya Habibie itu kan tapol, tahanan politik dan narapidana politik kan dibebaskan semuanya. Lah kalau nggak salah saya ada satu orang dari Londo kalau nggak salah saya. Nah itu pernah ikut kajian dan ngomong gini, ya Mas, pulau dohirnya Islam, tapi batin pulau tetap PKI. Jadi kalau nggak salah itu Londo, saya lupa ya, namanya siapa waktu itu kalau nggak salah. Itu ngomong gitu, ya. Berarti Pak, orang-orang komunis ini Pak, walaupun sekarang mereka ini sudah berislam, itu tidak bisa menghilangkan apa? Ideologi komunisnya, kecuali mereka-mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan negeri ini menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian pada malam hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Ada satu atau dua pertanyaan. Silakan kalau ingin bertanya. Baik, kalau tidak ada, karena sudah setengah 10 dan saya juga tidak bisa memperpanjang lebar karena besok juga ada kajian tentang komunis ini di Karanganyar besok pagi subuh ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dan terus tetap waspada, ya. Kita tetap waspada. Apalagi Solo Raya itu, Pak. Solo Raya itu basisnya komunis pada pemilu pertama tahun 1955. Jadi pemilu pertama itu kan 1955 ya. Dari berapa? 7 ya. Satu Surakarta itu, 6 kabupaten itu, Pak. Yang nggak menang PKI itu kalau tidak salah Karanganyar sama Seragen. Sama Karanganyar sama Seragen. Oh, satu lagi Wonogiri kalau nggak salah saya. Yang nggak menang itu. Tapi mulai dari Solo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, pemenang pemilu 1955 Pak, Partai Komunis Indonesia PKI, Solo Raya ini dan itu jadi dapil kan, dapil 5 ya, dapil 5 itu kan Solo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo. Itu dapilnya Puan Maharani. Nah, ya. Jadi ngecek itu, coba lihat. Puan Maharani itu mana dapil? Dapil 5, Pak. Dapil 5 itu mana? Solo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo. Saya hafal betul tuh Puan Maharani ini. Menang lagi dia ngerti mungkin dia. Nah, ini sarang juga mungkin. Wallahu a'lam ya. Dah, yang penting kita tetap istiqomah, kuatkan iman kita dan anak-anak kita sekolahkan dengan baik. Semoga ke depan anak-anak kita bisa menjadi penerus terbaik bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Tidak, akhiri doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.